Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Jumat, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Semoga nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk mengubahnya menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi modal kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan keselamatan di hari akhirat. Oleh karenanya mari kita menyempurnakan pujian dan kesyukuran kita dengan memantapkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji jaminan pasti, yakni syafaat di hari kemudian nanti. Oleh karenanya mari kita menyempurnakan salawat ini dengan menghadirkan rasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditandai dengan kesungguhan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dalam kesempatan Jumat yang berberkah ini, mari kita memperhatikan sebuah hadis dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kala itu masih berusia anak-anak menjelang atau menuju pada umur yang remaja. Beliau adalah Jundub bin Abdullah. Beliau berkata bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami senantiasa berada di samping Rasulullah atau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna, dan pada saat itu fityanun hawizas, kami adalah anak-anak atau masih berumur anak-anak menjelang remaja. Fanata'allamal imana, lalu kemudian kami belajar iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tentang iman. Qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Tsumma nata'allamal Qur'ana, lalu kami mempelajari Al-Qur'an. Fatazdada bihi imana, lalu semakin bertambahlah dengan Al-Qur'an itu iman kami. Hadis mulia ini memberikan penyampaian kepada kita sekaligus menjadi jawaban
pertanyaan-pertanyaan yang timbul, mengapa semangat para sahabat atau para pendahulu kita begitu sangat tinggi dan jauh berbeda dengan semangat keberagamaan kita di akhir-akhir zaman. Inilah yang menjadi jawaban, dan itu pernah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, mengapa engkau begitu tidak pernah berpikir tentang hartamu, tidak berpikir dan tidak pernah tanggung-tanggung ketika ada peluang untuk beramal saleh bertalian dengan harta. Beliau hanya menjawab, itu karena kami sudah beriman sebelum Al-Quran datang. Maka ketika Al-Quran datang menyampaikan kepada kami salah satu di antara yang menyebabkan seorang nanti di hari kemudian meminta untuk kembali ke dunia, hanya satu permintaannya, untuk berinfak, untuk bersedekah. Karena itu saya yakin sekali, karena memang saya sebelumnya sudah beriman, lalu kemudian Al-Quran datang memberikan hal ini. Begitu pula Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika ditanya, kenapa engkau wahai Ali seolah-olah tidak pernah punya rasa takut, engkau tidak pernah gentar menghadapi situasi bagaimanapun? Jawaban Sayyidina Ali mengatakan bahwa bagaimana kami bisa takut kepada sesuatu yang saya tidak yakini, bahkan itu baru dugaan-dugaan. Bukankah akhir daripada perjuangan atau sesulit apapun yang kita hadapi, yang paling jauh dari akibatnya adalah mati? Bukankah kita akan mati? Dan tidak mungkin kita mati kalau belum sampai ajal. Itu kami dapatkan dalam Al-Quran. Kata beliau, itu kami hayati di dalam Al-Quran. Maka sebelumnya kami sudah yakin, sudah beriman. Begitu datang Al-Quran, maka kami, iman kami semakin bertambah. Begitulah sahabat-sahabat yang lain. Semuanya mengambil sebuah ayat dalam situasinya, dalam kondisinya, keadaannya, mengambil satu dasar. Ada sahabat, mengapa engkau begitu sangat bersabar, tidak pernah merasa sedikit pun tersinggung ketika dicela, ketika bahkan dianiaya dan seterusnya. Sahabat itu mengatakan, bukankah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab? Bukankah balasan atau tidak ada balasan daripada orang yang bersabar itu kecuali kesempurnaan daripada pahala yang jaminannya tidak pernah terhitung, tidak pernah terduga. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan dasar ini kami memotivasi diri kami sendiri dan para jamaah sekalian. Begitu dahsyatnya, begitu semangatnya kita sudah Al-Quran, dengan apa yang menjadi tendensi kita, dasar kita yang bermacam-macam. Tetapi satu yang menjadi kesimpulan, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna Al-Quran kalau tidak didahului dengan iman. Bukankah sekarang kita saksikan begitu rumah-rumah tahfiz muncul, begitu para penghafal dengan semakin bertambah, apa yang dapat kita rasakan dengan perubahan-perubahan yang ada pada saat ini? Bukankah semakin sulit dan rumit keadaan kita? Itu karena mari kita perhatikan
apa yang mana yang seharusnya kita dahulukan. Al-Quran kita miliki sebelum mendapatkan iman atau memiliki iman, itu hanya menjadi alat bagi kita untuk mencari nilai dunia dan kemewahan dunia. Tetapi kalau keyakinan sudah ada di dalam hati, kemudian kita belajar Al-Quran, insyaallah tidak ada sedikit pun perhitungan kita kecuali hanya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai bahwa iman yang kita pastikan dahulukan adalah iman. Namun setelah mempelajari beberapa hal, maka timbul pertanyaan, iman yang dimaksudkan di sini apa? Iman yang menjadi persyaratan yang harus kita miliki yang bagaimana? Telah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau telah menyampaikan bahwa kewajiban atas seorang muslim itu sebelum ilmu-ilmu yang lain, sebelum terjun untuk beraktivitas pada dunia manapun, kata beliau, nanti mereka seseorang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki atau mengetahui yang 3 hal. Yang pertama adalah i'lam rahimakumullah. Pelajari dan cari tahu, semoga Allah merahmati kalian atau pasti Allah merahmati kalian. Apa yang pertama? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Sudahkah kita membaca, mengkaji, mempelajari siapa sebenarnya Allah? Ma huwa Allah, siapakah Allah? Sudahkah kita meyakini bahwa yang kita kenal memang Dia adalah Tuhan, Dialah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri, Allah itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Sudahkah kita meyakini bahwa kita adalah ciptaan Allah? Kalau sudah kita yakin, sudahkah kita buktikan keyakinan ini bahwa kita adalah ciptaan Allah? Allah Subhanahu wa taala yang begitu baik kepada kita, dan dengan hanya permohonan permintaan bahwa datanglah, sambutlah panggilan muazzin di waktu subuh untuk salat berjamaah, itu bukan untuk Allah, itu adalah untuk kita sendiri. Tetapi mengapa begitu berat? Itulah karena kita belum tahu, kita belum mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Maha Pemberi rezeki. Sudah tidak adakah dalam hati dan pikiran kita untuk berusaha mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain, sehingga itu bisa berpindah kepada kita atau mengupayakan hal-hal yang lain, karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita adalah pengatur, pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan melalui lisan nabinya, wahai Zat yang maha segalanya, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau akan berikan kepadaku, dan tidak mungkin kami bisa atau mampu mengambil apa yang orang lain punya. Itu adalah sebuah pelajaran bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah di dalam berbuat untuk hambanya.
Itulah yang akan melahirkan keyakinan, sehingga tidak ada istilah bahwa anani. Dalam agama Islam tidak ada istilah bahwa ego. Yang ada adalah pikirkan orang lain, pikirkan orang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan buat engkau yang mana yang engkau tidak pernah duga sebelumnya. Yang kedua adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatu nabiillah, mengenal Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah cerminan itu kita upayakan, kita usahakan, dan memang itu harus diusahakan, wajib untuk dihadirkan. Bagaimana ucapan-ucapan kita, bagaimana ungkapan-ungkapan yang kita sering sampaikan atau keluarkan dari mulut kita, yang mana Al-Quran sudah datang memberikan, jangan main-main dengan mulut kalian. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena tidak ada satupun lafaz yang keluar dari mulut kalian kecuali ada pencatatnya. Kalau baik silahkan lakukan, perbanyaklah hal-hal yang bisa menyibukkan malaikat pencatat kebaikan. Begitu pula bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya Nabi Al-Qur'an. Maka ketika iman sudah ada di dalam hati, iman sudah menjadi keyakinan yang mutlak, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambahkan hidayah itu, sehingga tidak ada satu pergeseran waktu dari detik ke detik kecuali yang menjadi pikiran kita bagaimana amal saleh kita senantiasa bertambah. Tidak ada istilah saya sudah lakukan itu, saya sudah puluhan tahun melakukannya, silakan engkau lagi, ini giliranmu. Tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, dan inilah makna dari hadis Jundub bin Abdillah, bahwa ini artinya penambahan iman setiap saat. Bukankah kita masih merasakan sewaktu-waktu semangat kita berjamaah itu tinggi, lalu kemudian sewaktu-waktu kendor kembali? Ataukah kita sudah menjaga salat jamaah kita, tetapi arti dan makna salat jamaah kita belum perhatikan? Apa buktinya? Kita masih sering sinis pada teman atau sahabat-sahabat kita. Kita masih pernah atau masih sering kecewa pada mereka. Padahal apa yang menjadi kekecewaan kita, harapan kita terhadap sesama manusia terlalu besar, lalu kita merasa kecewa karena harapan itu tidak terpenuhi. Itulah karena kita tidak menjalankan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita menghindari kekecewaan, hindarilah berharap kepada sesama manusia. Menginginkan kepuasan, kesenangan yang hakiki, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah sang pengatur, pencipta dan pengatur yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan makhluknya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ada yang mengatakan saya sudah sempurna, saya sudah lama belajar. Memang itu diakui, tetapi dalam hal keislaman itu hanya dua. Di sana ada membicarakan neraka, di sana ada membicarakan tentang surga. Pokok atau induk persoalan daripada agama itu adalah berujung pada dua, immal jannah atau imman nar. Mari kita perhatikan
Ini adalah inti daripada segalanya adalah iman kita mantap untuk hari akhirat. Ada yang merasa lemas, merasa capek dan seterusnya. Ingat bahwa yang mana kita mau capek istirahat di dunia lalu kemudian tidak istirahat di dalam neraka, wal iyadzubillahi min dzalik. Berbicara tentang neraka, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada penghuni neraka memohon pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dengan jujur, "Ghalabatna 'alaiha shiqwatuna wa kunna qauman dhalin." Ya Allah, kami terlalu sibuk dengan urusan kami sehingga kami melalaikan waktu untuk-Mu. Maka harapan mereka begitu jujur di hadapan Allah, Allah akan memberikan kemaafan. Ya Rabbana ahrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Kembalikan kami ya Allah. Kalau kami diberikan kesempatan lalu mengulanginya, memang kami benar-benar adalah orang yang sesat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, ihsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah terlambat, tidak mungkin. Tak usah selalu memohon. Maka berpindah harapannya, tidak ada harapan, tertutup harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang dia usahakan berpindah kepada penjaga pintu neraka, yakni Malik. Ya Malik, iqdi lana apa? Wahai Malik, iqdi alaina rabbuk. Mintakan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu, supaya kami diakhiri saja dengan mati dan tidak merasakan ini semua. Supaya bisa, kalau memang tidak bisa keluar dari neraka. Apa kata Malik? Begitu lama dia harapkan, begitu berapa lamanya dia berteriak, "Ya Malik, ya Malik," tapi malaikat Malik tidak pernah mau menoleh kepadanya. Begitu sekali menoleh, begitu gembiranya. Tapi apa jawaban Malik? Innakum makithun. Kalian semua di dalam neraka untuk selamanya. Jangan berharap lagi. Maka apa lagi usahanya? Dia kembali memohon kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lain. Wa qala lahum lihanzanati jahannam. Mereka berkata, berteriak memanggil penjaga neraka jahannam. Apa dia minta? Kami mohonkan kepada Tuhanmu supaya kami bisa keluar dari tempat ini. Apa jawaban? Alam ya'tikum rusulun minkum. Tidakkah pernah datang kepadamu rasul-rasul dari antara kamu, yatsluna alaikum aw yaqussuna alaikum ayati rabbikum, membacakan, menjelaskan tentang ayat-ayat Tuhanmu. Bukankah dalam Al-Quran ada neraka? Kenapa engkau begitu berani untuk melanggarnya? Maka sekarang bukan saatnya. Surga di depan matamu, bahkan senantiasa disampaikan kepadamu, tetapi engkau merasakan berat dan kesulitan. Neraka yang merupakan ancaman dan siksaan telah disampaikan kepadamu, tetapi engkau memiliki keberanian untuk melabrak dan melewatinya. Maka sekarang kamu kalau begitu, fadkhuluha khalidin, udkhulu nara jahannam, masuklah ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Sudah 3 permintaannya, tinggal 1 harapan. Harapannya kepada orang yang beriman. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa nada ashabul jannah ashabun nari ashabal jannah. Meminta dengan memelas penduduk neraka kepada penduduk surga. Ada
percakapan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala berada di pinggir neraka lalu kemudian tidak merasakan panas sedikit pun, maka dia menyaksikan ke dalamnya penduduk neraka yang dahulunya memang pernah kenal. Dia meminta apa, berikanlah. Jadi waqalu wa nada ashabun nari ashabal jannah, berteriaklah penduduk neraka kepada penduduk surga, apa yang dia minta, berikanlah kami apa yang engkau makan, makanan dan minuman yang engkau nikmati sekarang. Apa jawaban penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Makanan surga, minuman surga haram bagi orang-orang kafir. Ini kenikmatan, dan engkau telah mencari, memilih kenikmatan yang sesaat ketika hidup di dunia, maka kenikmatan ini tidak akan didapatkan oleh kalian orang-orang yang kafir. Semoga kita semua terhindar dari apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali belajar agama, mempelajari agama kita, tanamkan keyakinan, lalu kemudian belajar ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada yang bisa mengantarkan pada keselamatan kecuali hanya dengan mendahulukan iman kepada Al-Quran sekalipun. Miliki iman lalu kemudian pelajari Al-Quran, tambahkan iman, tumbuhkan iman dengan Al-Quran. Kita insyaAllah pasti akan mengikuti jejak dan langkah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menorehkan perjuangannya yang bisa kita lihat dalam sejarah dan pergerakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengikuti jejak mereka dan menjadi pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan dengan kemenangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna hizballah, yakin ketahuilah bahwa sesungguhnya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala itu humul ghalibun, pasti menang. Menangnya kalau tidak di dunia, menangnya kalau tidak dia dapatkan karena umurnya yang terbatas, tapi kemenangannya nanti di hari kemudian. Itulah kemenangan yang hakiki dan sebenarnya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi al-khati'atal muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau berbicara apa kira-kira kekurangan kita dengan ilmu atau dengan pengetahuan agama, cukup dan bisa diandalkan. Namun apa yang menjadi hambatan dan pemikiran kalau kita meniti kepada Al-Quran? Al-Quran tidak semua manusia yang berinteraksi dengannya bisa mendapatkan keberkahannya. Hanya orang-orang tertentu yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa mendapatkannya. Siapa mereka? Mereka adalah yang betul-betul mempercayai dan meyakini Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang tiada taranya atau tiada bandingannya, sehingga harus
kita atau wajib untuk kita senantiasa mengikuti dan mengamalkan nasihat-nasihat tersebut. Bukan banyaknya mendengarkan nasihat yang menjadi kekuatan atau menjadi kesimpulan bahwa kita mendapatkan kebaikan, tetapi sejauh mana kita mengamalkan nasihat-nasihat yang kita telah dengarkan, itulah sebenarnya keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki yang kita akan dapatkan sesuai yang dijanjikan. Namun sekali lagi, hanya karena kekotoran jiwa, hanya karena pengaruh dunia terhadap hati kita yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menembus cahaya untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuh kesungguhan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan agama-Mu ya Allah kalau bukan karena izin dan bantuan-Mu. Maka kami mohon hidayah dari Engkau ya Allah. Semoga kami menjadi menjadi golongan orang-orang yang Engkau akan ridai nanti di hari kemudian. Mari kita beristighfar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هدانا الله وإياكم أجمعين وأقيموا الصلاة.